Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan sistem informasi absensi dan gaji pada PT Alfa Scorpi Air Tiris yang beranggotakan Arya Budi Laksmana, Adit Alfikri, Dina Rizka, Eva Zulana Dewi, dan Rizky Putra Aditya. Yang pertama, latar belakang masalah. Dengan berkembangnya suatu zaman yang semakin pesat, maka PT Alfa Scorpi Air Tiris menginginkan adanya peningkatan dalam disiplin kerja. Dalam hal ini adalah absensi, mengingat PT ini masih menggunakan cara yang manual sehingga diperlukan komputerisasi dalam pengolahan data absensi. Yang kedua, hak dan kewajiban bagi pemberi tugas yang memiliki hak 1. Memiliki aplikasi fingerprint untuk karyawan. Kedua, memiliki sistem absensi yang baik dan efisien. Yang ketiga, keseluruhan data dan program menjadi hak milik. Dan kewajiban pemberi tugas yang pertama, menyiapkan kebutuhan software, hardware, serta alat-alat selama pembangunan proyek. Yang kedua, menyiapkan kebutuhan akomodasi. Yang ketiga, membayar keseluruhan biaya aplikasi sistem sesuai kesepakatan yang telah ditentukan. Sementara untuk hak dan kewajiban pembangun aplikasi, yang pertama adalah hak, yaitu mendapatkan kebutuhan informasi, data sesuai dengan aplikasi yang dibangun. Yang kedua, mendapat fasilitas software, hardware, serta alat-alat selama tahap pembangunan. Yang ketiga, mendapatkan hasil dari pembuatan dari aplikasi dengan harga yang sesuai serta kualitas yang baik. Selanjutnya adalah kewajiban, membangun aplikasi sistem yang handal dan mudah dioperasikan. Kedua, membuat laporan progres aplikasi selama masa pembangunan sebagai bahan evaluasi. Ketiga, membangun jaringan selama masa persiapan di ruangan yang sudah ditentukan. Keempat, melaksanakan presentasi program, pengujian, penginstalan dan penggunaan aplikasi sistem. Kelima, membuat laporan pertanggungjawaban atas keseluruhan hasil kerja. Dan yang keenam atau yang terakhir, menyiapkan sumber daya manusia untuk kebutuhan pembangunan aplikasi sistem. Selanjutnya adalah persengketaan. Yang pertama, apabila terjadi persengketaan yang berhubungan dengan pembangunan aplikasi sistem, maka diselesaikan dengan cara musyawarah dan secara damai. Yang kedua, apabila tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan damai, maka salah satu ataupun kedua belah pihak dapat mengajukan ke meja bundar atau dalam hal ini adalah hukum. Kebutuhan data. Yang pertama, data masukan. Yang dibutuhkan adalah nama karyawan, nomor induk karyawan, tempat dan tanggal lahir karyawan, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan yang terakhir adalah foto karyawan. Pengembangan software pada laporan project manajemen kelompok kami, yaitu dalam pengembangan software ini ada 5 tahap. Ada tahap perencanaan, sistem planning, 2 analisis, desain sistem, implementasi sistem, dan pemeliharaan sistem. Nah, dalam 5 tahap ini menggunakan dalam pengembangan software. Nah, selanjutnya ada pengembangan dengan metode waterfall. Dengan metode waterfall ini ada 5, yaitu requirement definition, design, development, integration, test, installation, dan action test. Nah, selanjutnya ada work breakdown struktur. Nah, pentingnya menggunakan WBS ini untuk membantu semua anggota lebih mengerti tentang proyek selama tahap awal ini. Nah, WBS ini juga membantu dalam pengawasan dan peramalan biaya, jadwal, dan informasi mengenai produktivitas yang meyakinkan anggota manajemen proyek tersebut. Nah, dalam aplikasi sistem absensi pada PT Alfa Scorpi Air Tiris ini, WBS berikut bisa dilihat ada proyek sistem absensi yang menunjukkan garis-garis yaitu pada hardware laptop Asus, printer, jaringan line, Wi-Fi, switch, router, firewall. Nah, software yang digunakan cukup menggunakan Windows 10, Microsoft Office 2010, Snipping Tool. Servisnya itu mulai input data, membuat aplikasi fingerprint-nya, dan data-data absensi. Nah, validasinya itu menganalisa, pengujian, implementasi, evaluasi, dan laporan. Nah, dalam tahap pembangunan proyek ini ada 6 tahap, yaitu ada inisiasi pembuatan desain, pembuatan sistem, presentasi, instalasi program, serta pengetesan, dan tahap pelaksanaan. Nah, inisiasi ini ada aktivitasnya itu persiapannya, informasi data proyek, dan perancangannya. Nah, pembuatan desain ini ada tahapan pertama dan keduanya, pembuatan sistem juga pertama dan kedua, presentasi pun ada presentasi 1, 2, dan presentasi final. Nah, dan instalasi program ini serta pengetesannya ada instalasi program dan pengetesan program. Dan tahap pelaksananya itu melakukan absensi kepada karyawan dan pembuatan hasil evaluasi laporan.
Penjadwalan dan Gantt chart serta network planning. Di sini ada tampilan dari Gantt chart-nya. Di sini ada punya beberapa tahap. Di sini ada tahapan pemula proyek, tahapan pembuatan desain, tahapan pembuat sistem, tahapan presentasi, tahap instalasi program serta pengetesan, tahap pelaksanaan, dan selanjutnya di sini ada bagian dari network diagram. Ini adalah tampilannya. Kemudian tahapan rencana kebutuhan. Tahapan rencana kebutuhan. 1. Identifikasi tujuan dari aplikasi. Kemudian identifikasi kebutuhan informasi, teknik atau pendekatan. Kemudian 4. Kebutuhan pengguna. Analisa sistem. Di sini adalah analisis activity diagram. Di sini petugas, ada admin dan sistem. Petugas berhak melakukan login dan input atau password. Kemudian admin akan berhasil atau tidaknya. Kemudian sistem menampilkan form absensi dan mengisi form absensi. Lanjut ke petugas, laju lagi ke menyimpan data absensi, mengolah data absensi, merekap gaji petugas, memasukkan data petugas. Kemudian sistem menampilkan data petugas, menghitung gaji. Kemudian di bagian sini ada izin, terus atau penuh keterangan, kemudian pemotongan gaji, kemudian menampilkan hasil total gaji, kemudian masuk ke admin, mencetak slip gaji, dari admin ke petugas langsung menerima gaji. Kemudian desain program, entity relationship diagram, ini adalah bagannya yaitu petugas dan admin. Dari petugas ini melakukan absensi. Kemudian kalau dari admin, dia bisa merekap gaji dan mencetak. Entitas database. Ini adalah dari tabel admin. Di sini ada elemen data, akronim, tipe, panjang, keterangan. Di sini elemen datanya, ID adminnya, tipenya INT, panjang 10, kemudian keterangan primary key, nama admin, password, nomor telepon, alamat, jenis kelamin, tipenya varchar, ada char, kemudian char lagi, varchar lagi. Panjangnya kita bisa lihat di sini. Kemudian tabel gaji masih sama, elemen data, akronim, tipe, panjang, keterangan. Di sini jumlah absen, tipenya INT, panjangnya 10. Total gaji, tipenya INT, panjangnya 15. ID absen, tipenya varchar, panjangnya 10. ID petugas, tipenya varchar, panjangnya 10. Tabel absen masih sama. Di sini ada bagian elemen datanya, kemudian akronim, tipe, panjang, keterangan. Di sini ID absen tipenya INT, panjangnya 15, dia menggunakan primary key. Kemudian ID petugas, tipenya INT, panjangnya 15, keterangan, tipenya varchar, panjangnya 20. Kemudian di sini ada bagian tabel petugas, masih sama. Di sini ID petugas, tipenya INT, panjangnya 10, dia menggunakan primary key, keterangan. Kemudian nama petugas, varchar, panjangnya 30. Nick petugas, tipenya char, panjangnya 10. Kemudian password, jenis kelamin, alamat, nomor telepon. Nah, ini memakai char. Kemudian char, dilanjutkan lagi dengan varchar, kemudian char. Panjang dari semua 10, 10, 10, 30, 15. Ini adalah tabel petugas. Perangkat dan alat bantu terdiri dari umum, perangkat keras atau hardware, serta perangkat lunak atau software. Selanjutnya adalah rancangan tampilan antarmuka yang pertama, yaitu antarmuka login admin, terdiri dari form untuk mengisi username serta password. Sama seperti antarmuka bagian admin, antarmuka login user sebagai berikut. Yang ketiga adalah rancangan antarmuka halaman registrasi untuk karyawan, yaitu berisi form untuk mengisi data karyawan. Dan yang keempat adalah halaman antarmuka untuk registrasi pekerjaan, yaitu form untuk mengisi data pekerjaan. Selanjutnya adalah tampilan-tampilan halaman pada web. Yang pertama adalah halaman beranda atau dashboard. Sebagai berikut, terdapat logo sebagai identitas PT. Yang kedua adalah tampilan data profil pada admin. Detailnya seperti yang ada pada lingkaran merah. Yang ketiga adalah tampilan data user, yaitu informasi mengenai data user. Dan yang keempat adalah
fasilitas untuk mengubah password. Dan yang kelima adalah halaman manajemen user, yaitu untuk meng-create serta menampilkan record dari si user atau pengguna. Dan yang keenam adalah halaman tampilan data gaji karyawan seperti berikut. Dan yang keenam adalah halaman tampilan data gaji karyawan. Setelah data gaji di-create, maka akan tampil seperti ini. Selanjutnya adalah tampilan data karyawan atau pegawai. Terdiri dari tabel-tabel untuk informasi data karyawan. Dan yang kedelapan adalah tampilan data pekerjaan seperti berikut. Dan yang terakhir adalah slip gaji yang bisa di-save atau dicetak dalam bentuk PDF. Struktur organisasi proyek. Kepala proyek, ini bagian strukturnya bendahara keuangan, sekretaris tim proyek, teknisi proyek, programmer, dan tim support. 7A. Deskripsi sumber daya manusia. 1. Kepala proyek. Standar minimal pendidikan D3 atau S1. Menguasai semua mengenai proyek sistem aplikasi. Pernah mengikuti proyek pembuatan aplikasi, mengerti bahasa pemrograman, dan bisa mengoperasikan komputer dan aplikasi Microsoft. 2. Bendahara keuangan. Standar minimal pendidikan S1 atau DMP akuntansi. Menguasai pengelolaan keuangan dan manajemen. Bisa mengoperasikan komputer dan peralatan berhubungan dengan keuangan. 3. Sekretaris tim proyek. Standar minimal pendidikan D3 sekretaris. Menguasai minimal satu bahasa pemrograman dan bisa mengoperasikan Microsoft Office dan siap kerja di bawah tekanan. 4. Teknisi proyek. Standar minimal pendidikan S1 teknik komputer, menguasai masalah jaringan, bisa mengoperasikan komputer dan peralatan pendukung. 5. Programmer dan tim support. Standar minimal pendidikan S1 sistem informasi dan teknik informatika. Mengerti program dan aplikasi mengenai proyek dulu dan mempunyai pengalaman minimal 1 tahun tentang proyek dan perkembangannya. Menguasai bahasa pemrograman, bisa mengoperasikan komputer dan siap kerja di bawah tekanan. Yang terakhir adalah biaya pelaksanaan proyek. Berikut adalah rinciannya. Yang pertama adalah deskripsi pembayaran untuk tim proyek aplikasi sistem yang terdiri dari kepala proyek yang berjumlah 1 orang dengan nilai satuannya 3 juta dan jumlah akhir 3 juta. Yang kedua, bendahara keuangan berjumlah 1 orang dengan nilai satuan 500.000 dan jumlah akhir 500.000. Yang ketiga adalah sekretaris tim proyek yang berjumlah 1 orang dengan nilai satuan 500.000 dengan jumlah akhir 500.000. Yang keempat ada teknisi proyek yang berjumlah 3 orang dengan nilai satuannya 700.000 dengan jumlah akhir 2.100.000. Dan selanjutnya adalah programmer dan tim support yang berjumlah 2 orang dengan nilai satuan 700.000 dengan jumlah akhir 1.400.000. Dan yang terakhir adalah pengguna atau user dengan jumlah 7 orang dengan nilai satuannya 100.000 dan jumlah akhirnya 700.000. Maka subtotal dari tim proyek aplikasi sistem adalah 8.200.000. Yang kedua adalah tahapan analisis yang terdiri pertama melakukan riset berjumlah 1 orang dengan nilai satuannya 150.000 dengan jumlah 150.000. Yang kedua, melakukan desain berjumlah 1 orang dengan nilai satuannya 150.000 dengan jumlah akhir 150.000. Yang ketiga, ada analisis yang berjumlah 1 orang dengan nilai satuan 100.000 dan jumlah akhirnya 100.000. Yang keempat, dokumentasi yang berjumlah 1 orang dengan nilai satuannya 100.000 dan nilai akhirnya 100.000. Lalu selanjutnya adalah perancangan program yang berjumlah 1 orang dengan nilai satuan 150.000 dan jumlah akhir 150.000. Dan yang terakhir membuat laporan berjumlah 1 orang dengan nilai satuannya 100.000 dengan jumlah akhirnya 100.000. Maka subtotal untuk tahapan analisis adalah sebanyak 750.000. Yang ketiga, perancangan dan pemrograman yang terdiri dari 1. Isi perancangan berjumlah 1 orang dengan nilai satuan 100.000 dengan jumlah akhir 100.000. Yang kedua, perancangan tampilan berjumlah 1 orang dengan nilai satuan 100.000 dengan jumlah akhir 100.000. Yang ketiga, perancangan
program berjumlah 1 orang dengan nilai satuannya 100.000 dengan jumlah akhir 100.000. Yang keempat, diskusi forum perancangan berjumlah 1 orang dengan nilai satuan 50.000 dengan jumlah akhir 50.000. Dan yang terakhir, membuat laporan dan evaluasi berjumlah 1 orang dengan nilai satuan 100.000 dengan jumlah akhir 100.000. Maka subtotal dari perancangan dan pemrograman adalah sebanyak 450.000. Yang keempat adalah pengujian, yang terdiri dari 1. Melakukan uji program sebanyak 3 orang dengan nilai satuannya 100.000 dengan jumlah akhir 300.000. Yang kedua, testing sistem berjumlah 3 orang dengan nilai satuannya 100.000 dan jumlah akhirnya 300.000. Ketiga adalah fasilitas pengujian berjumlah 2 orang dengan nilai satuannya 50.000 dengan jumlah akhir 100.000. Yang keempat, evaluasi pengujian berjumlah 1 orang dengan nilai satuannya 50.000 dan jumlah akhir 50.000. Yang kelima, finishing pengujian sistem berjumlah 1 orang dengan nilai satuannya 50.000 dan jumlah akhir 50.000. Lalu selanjutnya yang terakhir, membuat laporan dan dokumentasi dengan sebanyak 1 orang dengan nilai satuan 50.000 dan jumlah akhir 50.000. Maka subtotal dari pengujian adalah sebanyak 850.000. Dan yang terakhir adalah sistem aplikasi yang terdiri dari program sistem absensi dan gaji sebanyak 1 unit dengan nilai satuannya 15 juta dengan jumlah akhir 15 juta. Maka subtotal dari sistem aplikasi adalah sebanyak 15 juta. Maka subtotal dari keseluruhan semuanya dari tim proyek aplikasi sistem, tahapan analisis, perancangan dan pemrograman, pengujian serta sistem aplikasi adalah sebanyak 25.250.000. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.